Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmita dengan NPM D1D01704 jurusan Administrasi Publik. Di sini saya membuat video UTS Pemberdayaan Otonomi Daerah. Soalnya itu, uraikan secara singkat pemahaman saudara mengenai gagasan dan kebijakan otonomi daerah dari waktu ke waktu. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing supaya tidak terjadinya pemerataan pembangunan yang hanya di pusat saja dan tidak relevan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, dengan negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk pembentukan daerah otonom dengan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah di sini telah mengalami masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Nah, karena dengan perubahan dari orde ke orde itu menunjukkan kita dapat merasakan perubahannya seperti adanya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pengelolaan tata pariwisata dan kota sejak dimulai sistem desentralisasi. Tapi di balik semua kemajuan dan perkembangan daerah-daerah tersebut, ada juga daerah yang tidak maju dan merasa kurang diperhatikan dan menimbulkan konflik internal dan ancaman bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun hal yang menandai adanya otonomi daerah di Indonesia, misalnya diserahkannya berbagai urusan kepala daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung, pemilihan adanya pemekaran daerah, dan akhirnya beberapa partai lokal. Nah, untuk otonomi daerah Orde Lama itu, pemerintah mengeluarkan penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 dan penetapan Presiden tahun 1960 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Nah, daerah Orde Lama ini Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonom. Yang pertama itu daerah tingkat kota raya, kota madya, dan kota praja. Kemudian ada otonomi Orde Baru, yaitu pada era dua tingkat daerah otonom, adanya daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Selama Orde Baru ini berlangsung, pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah dan dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat. Ada 3 jenis pengawasan, yakni pengawasan umum, represif, dan preventif. Dan yang ketiga itu adanya otonomi daerah Orde Reformasi. Nah, daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, serta adanya undang-undang dalam nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 99 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekarang apa yang saudara pahami mengenai konsep pemberdayaan otonomi daerah? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pemberdayaan. Nah, menurut KBBI, pemberdayaan atau dari kata daya, kemampuan sesuatu dalam bertindak. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris itu empowerment, yang artinya langkah awal yang penting. Jadi kalau digabung pemberdayaan otonomi daerah ialah langkah awal atau kemampuan dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan otonomi daerah terkait hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yaitu jelaskan keterkaitan antara otonomi daerah dan globalisasi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu dalam hal-hal yang mendasar dalam undang-undang adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Nah, undang-undang dalam memberikan otonomi secara penuh kepada daerah, kabupaten, dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing, serta dalam suatu kerangka persaingan yang sangat kompetitif, yang apalagi adanya globalisasi ini mengancam perekonomian nasional karena sistem ekonomi yang tidak kuat akan mudah hanyut dalam arus globalisasi. Maka dari itu fenomena globalisasi menjadi hal yang terhindarkan dalam segala sektor kehidupan berbangsa. Secara lebih spesifik, proses tersebut sangat menentukan karakter pembangunan di setiap negara. Maka dari itu otonomi daerah sangat berperan dan
berkaitan dengan adanya globalisasi ini. Keempat, menurut pemahaman saudara, apa saja peluang dan tantangan yang dibawa oleh globalisasi bagi daerah otonom dan beri penjelasan. Jika sebelumnya pembangunan lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi nasional, pada era globalisasi di setiap pembangunan didorong untuk menjadi bagian integral dari pertumbuhan ekonomi global. Dalam hal ini negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam pembangunan, tetapi lebih terkoneksi pada keterlibatan sektor privat. Pemerintah daerah tidak lagi menjadi objek pembangunan, namun sekaligus menjadi subjek penyelenggara pembangunan di daerah. Upaya pemerintah di era otonomi daerah ini adalah menjadikannya daerah sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan industri. Penerapannya pada kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal atau daerah, kelembagaan dan teknologi. Berkaitan dengan upaya memberdayakan daya saing daerah, langkah yang dapat dikembangkan antara lain melakukan pemetaan secara cermat dengan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan serta mengenai berbagai potensi daerah yang dimiliki oleh setiap daerah. Selanjutnya nomor 5, yaitu bagaimana penataan OPD untuk daerah otonom dilakukan dan sebutkan landasan hukum yang memayungi penataan OPD. Penataan OPD itu sebenarnya kita harus ketahui dulu apa itu OPD atau perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga yang pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk daerah provinsi, perangkat daerah itu terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sedangkan untuk daerah kabupaten atau kota, perangkat daerah atau itu terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Perangkat daerah ini dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan keseimbangan atau pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. OPD ditetapkan dengan peraturan daerah setempat dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Demikian pula daerah otonom yang merupakan daerah di suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Contohnya kebebasan pemerintah dalam membuat kebijakan daerah itu seperti penggunaan APBD tanpa campur tangan pusat. Peraturan daerah mengatur mengenai susunan kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja yang diatur dalam peraturan daerah tersebut. Inilah video UTS POD saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.